Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya David Winingrum, NIM 2103511000022. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai distribusi cyanophyta. Pokok pembahasan yang akan dibahas yaitu yang pertama habitat cyanophyta, dan yang kedua yaitu ciri-ciri cyanophyta, dan yang ketiga yaitu faktor degradasi cyanophyta. Pertama, habitat cyanophyta. Habitat cyanophyta dapat ditemukan pada berbagai lingkungan, misalnya danau, laut, sungai, tanah, batu, dan rawa. Cyanophyta dapat terlihat dengan mata telanjang berupa lapisan tipis berwarna hijau biru, merah, atau ungu kehitaman. Cyanophyta yang hidup di air muncul berlimpah sehingga menyebabkan air tampak berwarna seperti cyanophyta tersebut. Cyanophyta Synechococcus lividus dapat hidup di habitat yang ekstrim, misalnya habitat dengan tingkat keasaman tinggi, yaitu pH 4 dan temperatur tinggi 70 derajat Celcius, sedangkan jenis lainnya ada yang hidup bersimbiosis dengan organisme lain, misalnya Nostoc dan Anabaena azulea. Simbiosis antara cyanophyta dengan organisme lain saling memberi keuntungan. Cyanophyta terutama berperan dalam memberikan nutrisi organik pada organisme simbiotiknya, sedangkan organisme simbiotiknya memberikan kelembaban dan nutrisi anorganik pada cyanophyta. Yang kedua yaitu ciri-ciri cyanophyta. Struktur tubuh terdiri atas satu sel, ada pula yang bersel banyak berupa benang atau koloni, tidak berkloroplas tetapi berklorofil. Sel-sel bersifat prokariotik, yaitu bahan ini belum terbungkus oleh membran inti atau karioteka. Mempunyai pigmen phycocyanin sebagai vegetasi perintis, yaitu dapat hidup pada daerah yang tumbuhan lain tidak dapat hidup. Cara hidupnya sebagai epifit atau sebagai endrofit pada hewan atau tumbuhan, dan sebagai plankton. Pada umumnya alga biru berkembang biak secara vegetatif, yaitu dengan membelah diri atau fragmentasi. 3. Faktor degradasi cyanophyta. Lingkungan sangat berperan penting dalam penyebaran, perkembangan, kelangsungan hidup, dan pertumbuhan alga. Ada beberapa faktor lingkungan yang langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan alga, seperti cahaya matahari, suhu, arus, kedalaman, kecerahan dan kekeruhan, salinitas, serta nitrat dan fosfat. Cahaya matahari merupakan sumber energi terbesar yang sangat diperlukan oleh alga melakukan fotosintesis. Arus adalah salah satu faktor yang berpengaruh terhadap penyebaran alga secara vertikal dan horizontal. Selain penyebaran, arus juga memengaruhi ketersediaan unsur hara seperti oksigen dan karbon dioksida. Kedalaman sangat berkaitan erat dengan penetrasi cahaya dan mempengaruhi penyebaran alga. Berikutnya yaitu nilai kecerahan sangat berpengaruh terhadap kedalaman, ketersediaan cahaya pada suatu perairan. Sementara itu, kekeruan berkaitan erat dengan banyaknya partikel organik dan anorganik yang tersuspensi di dalam perairan. Partikel tersebut dapat menghambat penetrasi cahaya yang masuk. Berikutnya yaitu salinitas, merupakan faktor utama dalam penyebaran makroalga di perairan. Terdapat beberapa jenis makroalga yang hidup di laut tetapi tidak bisa menyebar dengan baik di air tawar. Namun ada juga makroalga yang bisa toleran terhadap tingkat salinitas yang rendah. Nitrat dan fosfat merupakan unsur hara yang dibutuhkan oleh alga untuk mendukung pertumbuhannya. Oleh karena itu, penyebaran alga di daerah yang rendah kandungan nutriennya seperti nitrat dan fosfat akan sangat rendah. Baik, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.